Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Semoga pada hari ini dan hari-hari seterusnya selalu sehat walafiat. Dan kita doakan semoga pandemik COVID-19 kita pada hari ini bisa cepat usai. Sebelum kita melakukan pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Pada hari ini kita akan membahas materi peluang, tetapi kita akan memasuki subbab terbaru, yaitu subbab permutasi dan juga subbab kombinasi. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang aturan penjumlahan dalam peluang dan juga aturan perkalian. Nah, kali ini kita akan memasuki subbab permutasi dan juga subbab kombinasi. Baik, sebelum kita memasuki permutasi dan kombinasi, ada baiknya kita akan membahas tentang faktorial. Baiklah, faktorial adalah hasil perkalian antara bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Nah, biasanya faktorial itu dilambangkan dengan n dengan tanda seru, dan ini disebut n faktorial. Nah, rumus n faktorial ini adalah 1 dikali 2 dikali seterusnya dikali n dikurang 2 dikali n kurang 1 dikali n. Nah, masih belum ngerti, jadi kita akan memasuki contohnya. Baik, ini contohnya. Bisa kita lihat di sini ada dua contoh soal. Contoh soal pertama yaitu 7 faktorial sama dengan berapa? Dan yang contoh kedua yaitu terdapat 4 buah huruf yaitu A, B, C, dan D. Dari keempat huruf tersebut, berapa jumlah yang dapat dibentuk dari keempat huruf tersebut? Nah, contoh yang pertama, 7 faktorial. Sebagaimana kita tahu dengan rumus tadi, kita bisa mulai dengan angka 7 dikali dengan angka berikutnya. Contohnya seperti ini. Angka 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, anak-anak Bapak sekalian bisa mengalihkan seluruhnya, dan yaitu hasilnya 5040. Begitu mudah. Baik, kita masuki contoh kedua. Di contoh kedua, kita ketahui bahwa n adalah 4. Yang ditanya adalah n faktorial berapa? Dan kita bisa jawab seperti yang kita ketahui tadi, rumus n faktorial adalah 1 dikali 2 dikali seterusnya dikali n dikurang 2 dikali n dikurang 1 dikali n. Kita masukkan rumusnya. N faktorial adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 4 dikali 3 adalah 12, 12 dikali 2 adalah 24. Maka ada 24 cara. Nah, anak-anak Bapak perlu ketahui bahwa 2 faktorial itu sama dengan 2 dikali 1. Nah, di sini kita bisa jadi kita buat langsung 2 faktorial. Kenapa? Karena 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1. Sama aja hasilnya dengan 2. Begitu. Baik, sampai di sini pembahasan faktorial. Apabila ada yang tidak dimengerti, bisa ditanya ke Bapak lewat via online nanti. Selanjutnya, kita bisa masuk ke materi selanjutnya, yaitu permutasi. Nah, kita memasuki permutasi. Permutasi adalah suatu susunan yang dibentuk oleh suatu kumpulan benda mati yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutan. Nah, dari permutasi ini kata yang harus kita perhatikan adalah memperhatikan urutan.
cara kata kuncinya untuk permutasi. Nah, rumusnya yaitu n faktorial dibagi dengan n dikurang k faktorial, di mana n itu adalah banyaknya seluruh objek dan k itu banyaknya objek yang dipermutasikan. Nah, untuk lebih paham lagi kita memasuki contoh soal. Baik, inilah contoh soalnya. Oh iya, Bapak lupa memberitahu kalau permutasi ini dibagi menjadi 3, yaitu permutasi k unsur dari n unsur. Yang kedua adalah permutasi dari unsur yang sama, dan yang ketiga adalah permutasi siklis. Baik, yang kita bahas sekarang adalah permutasi k unsur dari n unsur. Di sini ada sebuah soal yang menyatakan bahwa tersedia 5 buah buku mata pelajaran yang berbeda. Diambil 3 buku dan akan disusun di atas rak buku. Ada berapa macam susunan yang dapat dilakukan? Nah, di sini kita ketahui bahwa n adalah 5 dan k adalah 3. Ditanya adalah permutasi berapa? Dan jawab. Nah, permutasi itu tadi rumusnya adalah n faktorial n dikurang k faktorial. Sini kita bisa lihat 5 faktorial 5 dikurang 3 faktorial. 5 faktorial adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Karena tadi 2 faktorial adalah 2 dikali 1, dan 5 dikurang 3 adalah 2 faktorial. Sini kita bisa coret. Nah, hasilnya itu permutasi cara. Nah, sangat mudah. Baik, kita memasuki yang kedua, jenis permutasi. Tadi yang sudah Bapak jelaskan, permutasi itu ada 3 jenis. Kita memasuki jenis kedua, yaitu permutasi dengan unsur yang sama. Rumusnya yaitu permutasi n, k1, k2, seterusnya sampai kt adalah n faktorial per k1 faktorial dikali k2 faktorial sampai dengan kt faktorial, di mana keterangannya adalah n tersebut adalah banyaknya elemen seluruhnya, dan k1 adalah banyaknya elemen kelompok 1 yang sama, dan yang k kedua yaitu banyaknya elemen kelompok 2 yang sama, dan kt adalah banyaknya elemen kelompok t yang sama. Sampai sini kalau belum paham kita langsung masuk saja dengan contoh soal. Baik, contohnya yaitu banyaknya cara penyusunan kata basa-basi, yaitu kita jawab. Diketahui bahwa k pada a yaitu ada 1, 2, 3. K pada b yaitu 1, 2. K pada S yaitu 1, 2, 3, 4. Dan K pada I adalah ada 1. Nah, ditanya adalah permutasinya berapa? Dan kita jawab. Oh ya, dan n-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang kita ketahui tadi, n itu adalah jumlah seluruh anggotanya. 10. Nah, baru kita bisa menjawab. P itu tadi rumusnya adalah n faktorial k1 faktorial dikali k2 faktorial dengan dikali kt sama dengan
sini 10 faktorial kali kelompoknya tadi, yaitu K adalah 3 faktorial KA faktorial kali KB adalah 2 faktorial kali KS adalah 4 faktorial dan I adalah 1. 1 faktorial yang sama dengan 1 ya. Nah, sini 10 faktorial itu ya adalah 10 dikali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kenapa sampai 4 faktorial? Karena di bawahnya ada 4 faktorial di sini. Jadi nanti kita bisa habiskan dengan cara coret. Yaitu 3 faktorial. 3 dikali 2 faktorial dikali 2 kali 1 dikali 4 faktorial kali 1. Nah, di sini 4 bisa dicoret, 2 bisa coret dengan 10, 5, dan di sini 3 dikali 2 faktorial bisa dicoret dengan 6. Nah, nggak muat, jadi saya pindahkan sini saja ya. Jadi P permutasinya adalah, sini kita bisa kalikan, ada 5 kali 9, 5 dikali 9 dikali 8 kali 7 dikali 5 juga. Nah, kita kalikan semua, dapatlah hasilnya P sama dengan 6300 cara. Nah, mungkin sampai di sini. Kalau misalnya ada yang kurang paham juga bisa tanyakan kepada saya via online. Baik, kita memasuki jenis terakhir dari permutasi, yaitu permutasi siklis. Rumusnya sangat sederhana, yaitu permutasi sama dengan N dikurang 1 faktorial. Jadi kita langsung masuki contoh. Dari 5 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi satu meja bundar. Berapa banyak cara penyusunannya? Nah, kita tinggal masukkan dalam rumus saja. Dan diketahui di sini N-nya adalah 5. Jadi P sama dengan rumusnya tadi N dikurang 1. Kita masukin aja langsung 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial, yang mana 4 dikali 3 dikali 2 faktorial, yaitu 24 penyusunan. Nah, itu dia penyelesaiannya. Baik, kita langsung masuk aja ke kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah suatu pilihan dari unsur-unsur yang ada tanpa memperhatikan urutannya. Nah, di sini kata kuncinya yaitu tanpa memperhatikan urutannya. Sangat jelas perbedaan ada dengan permutasi dan kombinasi. Yaitu permutasi tadi kita bisa ingat penjelasannya adalah dengan memperhatikan urutannya, sedangkan kombinasi tadi bertolak belakang tanpa memperhatikan urutannya. Nah, rumusnya yaitu kombinasi NK adalah N faktorial per N dikurang K faktorial dikali K faktorial. Mungkin lebih jelasnya kita bisa masuk ke contoh langsung. Baiklah, ini contoh kombinasi. Bisa kita lihat contohnya yaitu seorang petani akan membeli 3 ekor ayam, 2 ekor kambing, dan 1 ekor sapi dari pedagang yang memiliki 6 ekor ayam, 4 ekor kambing, dan 3 ekor sapi. Dengan berapa cara petani tersebut dapat memilih ternak-ternak yang diinginkan? Sebelumnya Bapak mohon maaf karena ya papan tulisnya kecil, jadi muat untuk satu soal aja, tapi nggak apa-apa. Nanti kalian bisa post atau screenshot untuk melihat soalnya lagi. Jadi Bapak langsung hapus saja untuk menjawab soalnya. Oke, tadi diketahui bahwa petani ingin membeli ayam, kambing, dan sapi. Nah, dari petani, mohon maaf, ini adalah petani
yaitu masing-masing adalah kita lambangkan ayam sebagai KA. Tadi itu ada 3 ekor. 3. Terus kambing kita lambangkan sebagai KK, K kecil. Kambing tadi ada 2 ekor yang ingin dibeli, dan sapi kita lambangkan jadi KS, itu tadi ada 1 ekor. Oh maaf Bapak lihat ini kena tak ingat diketahuinya. Jadi dari soal tadi ada juga dari pedagang, ayam pedagang, kambing pedagang, dan sapi. Nah, dari pedagang itu kita lambangkan dengan N, itu N ayam adalah NA. NA tadi adalah 6 ekor. NK untuk lambang kambing pedagang, yaitu ada 4 ekor, dan sapi pedagang kita lambangkan jadi NS, ada 3 ekor. Baik, ini diketahui. Terus ditanya adalah C berapa? C itu lambang dari kombinasi. Terus kita jawab. Nah, mohon maaf lagi kenapa tulisnya kecil, jadi Bapak hapus dulu. Pastikan anak-anak sekalian bisa post dan screenshot terlebih dahulu. Nah, kita hapus dulu ya. Jawab. Nah, yang kita ketahui tadi bahwa kombinasi itu rumusnya adalah N faktorial, N dikurang K faktorial kali K faktorial. Nah, tadi N ayam, kita bahas N ayam dulu. Yang dapat dipilihnya adalah kombinasi dari N ayam tadi adalah 6 ya, 6 faktorial, dan kurung 6 dikurang K-nya yaitu 3, K ayam tadi faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 6 faktorial yang bawah kita tahu adalah 6 dikali 5 kali 4 dikali 3 faktorial. Yang kita ketahui bahwa 3 ada di bawah. 6 dikurang 3 adalah 3 faktorial kali 3 faktorial. Nah, 3 faktorial adalah 2 dikali 3. 2 dikali 3 itu adalah sama dengan 6. Jadi ini kita bisa coret, dan ini juga bisa kita coret karena 3 faktorial. Sama dengan 5 dikali 4 adalah 20. Maka ada 20 kemungkinan yang dapat dipilih oleh petani yang dibeli dari pedagang. Terus untuk yang kambing. Nah, C kombinasi sama dengan tadi diketahui bahwa N kambing adalah 4, yaitu 4 faktorial. Nah, N adalah 4 dikurang, tadi petani akan membeli 2 ekor kambing, berarti 2 faktorial sama dengan, untuk faktorial itu adalah 4 dikali 3, 4 kali 3 dikali 2 faktorial, 4 dikurang 2 adalah 2 faktorial, 2 faktorial, coret 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 dicoret dengan 4 hasil 2, jadi 2 dikali 3 adalah 6. Jadi ada 6 cara kemungkinan pemilihan dari petani ke pedagang. Terus selanjutnya yang terakhir adalah mungkin masih muat di bawah ya, sapi. Itu
Itu kombinasinya adalah sapi tadi yang dipunyai oleh pedagang ada 3. Jadi 3 faktorial. 3 dikurang tadi 1 ya dibeli petani. Nah, ya 1 faktorial ya ada 1 faktorial. 3 faktorial adalah 3 dikali 2 faktorial. 3 kurang 1 faktorial sama dengan 2 faktorial dikali 1 faktorial. Sini coret 3 dibagi 1 hasilnya 3. Nah, inilah hasilnya. Nanti hasilnya kita kalikan seluruhnya. Mungkin bisa saya tulis di sini saja. Seluruh caranya itu adalah 20 dikali 6 dikali 3 terus 60. Nah, jadi ada 360 cara. Nah, itulah penjelasan contoh kombinasi tadi. Bila anak-anak Bapak ada yang belum mengerti atau masih bingung dengan penjelasan Bapak tadi, bisa kontak online Bapak dan menanyakannya kepada teman-teman juga boleh, yang mana nyamannya saja. Nah, selanjutnya yang ingin Bapak sampaikan yaitu semua yang kita pelajari itu ada maknanya. Begitu juga dengan materi yang kita pelajari tadi, yaitu permutasi dan kombinasi. Di mana permutasi itu adalah salah satu pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari adalah semisalnya anak-anak Bapak mengikuti suatu kepanitiaan. Nah, di sana pasti ada pemilihan ketua, wakil ketua, dan sekretaris, dan juga bendahara. Nah, di mana urutan posisi tersebut dipertimbangkan atau dipilih beberapa orang untuk mewakili suatu kelompok tersebut. Nah, secara tidak langsung di situ ada penerapan dari permutasi. Nah, selanjutnya kombinasi. Inisiasi kombinasi dalam kehidupan sehari-hari itu ya bisa dimisalkan dengan arisan. Ya, arisan ibu-ibu. Arisan ibu-ibu yang diadakan 11 kali. Di mana setiap kali akan mencabut undiannya, misalnya diambil 2 orang yang akan memperoleh arisan tersebut, ya banyaknya pasangan orang yang akan memperoleh arisan tersebut setiap bulannya itu adalah masalah kombinasi. Nah, semua yang kita pelajari itu ada maknanya dan aplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita mempelajarinya gitu. Mungkin sekian dari Bapak. Apabila ada kurang dan salah, mohon dimaafkan. Bapak ingin mengingatkan sekali lagi, sekarang kita berada di situasi pandemik COVID-19, di mana Pekanbaru juga sudah dicap target merah, dan pada hari Jumat besok akan dijadikan wilayah PSBB, di mana semua orang ya memang tidak bisa keluar lagi. Semua aparat keamanan berpatroli untuk menjaga keamanan tersebut. Jadi bagi anak-anak sekalian, stop keluar-keluar rumah apabila nggak ada yang hal yang mendesak, bisa ya di stop lah keinginannya untuk keluar di rumah. Karena apapun yang kita lakukan sekarang ini dengan diam di rumah itu sudah sangat membantu pihak-pihak yang ada di Marda terdepan. Jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan, jaga pola makan dan juga pola pikir, stay healthy. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekali lagi, jaga kesehatan dan juga jaga pola makan. Jangan lupa cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.